Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan saat pagi hari ini, marilah kita satu dalam doa agar setiap firman Tuhan yang kita dengarkan boleh menjadi satu kekuatan baru bagi setiap jiwa kita. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada saat pagi hari ini dengan hati yang melimpah dengan pujian dan ucapan syukur. Kalau kami boleh bangun, kami boleh ada, semua oleh karena berkat kemurahan-Mu. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, di mana hari ini kami memperingati bahwa 2000 tahun yang lalu Engkau sudah mati, Engkau bangkit dan naik ke surga, memberikan satu jaminan kehidupan kekal bagi kami. Kasih karunia yang begitu besar kami terima saat pagi hari ini, dan kami siap untuk dibentuk melalui kebenaran firman-Mu, dikuatkan dan diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di momen Paskah ini saya ingin membagikan renungan firman Tuhan yang terambil dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-23. Roma 6 ayat yang ke-23, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, kita tahu bahwa anugerah keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kita menerima anugerah tersebut bukan karena setiap jerih payah kita atau usaha manusia, tetapi adalah anugerah atau karunia yang diberikan oleh Allah bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya, setiap orang yang mau menerima anugerah keselamatan tersebut. Tetapi dikatakan di sini bahwa orang yang tetap tinggal di dalam dosa, maka hukuman mereka adalah kematian kekal atau hukuman mereka adalah maut. Roma 6 ayat 23 ini dengan jelas sekali berkata bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi upah atau hasil daripada sebuah dosa adalah maut atau kematian kekal. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya, mereka memperoleh kehidupan kekal di dalam Yesus, yaitu Yesus adalah menjadi sebagai hakim pembela bagi mereka di akhir zaman. Ketika mereka diperhadapkan dengan pengadilan surgawi, maka ada jaminan bagi setiap orang yang percaya untuk memperoleh keselamatan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa atau ada 4 pengertian atau makna dari dosa dalam bahasa Yunani, yaitu yang pertama adalah hamartia, yang berarti pelanggaran, perbuatan salah atau berdosa kepada Allah. Hamartia di sini dikatakan adalah sebuah pelanggaran yang dilakukan manusia atas setiap kehendak Allah atau perintah-perintah Allah. Mereka sengaja berbuat salah, mereka memahami, mereka mengerti apa itu dosa, tetapi mereka mau melanggar akan setiap perintah-perintah tersebut, sehingga mereka disebut sebagai hamartia. Yang kedua, adikia, yang artinya kejahatan atau kelaliman atau ketidakadilan. Kata ini dapat dilukiskan sebagai kekurangan kasih karena semua pelanggaran bersumber dari kegagalan manusia untuk mengasihi Allah.
Bagaimana kegagalan manusia untuk mengasihi Allah karena kecenderungan hati mereka adalah mencintai diri sendiri. Kecenderungan hati mereka adalah kepada perkara-perkara lahiriah, kepada perkara-perkara duniawi, sehingga membuat kasih mereka kepada Allah dimanipulasi oleh iblis melalui kemegahan dunia ini. Nah, bagian yang kedua ini dikatakan bahwa dengan kegagalan manusia mencintai Allah, mereka hidup dalam kelaliman, mereka hidup dalam ketidakadilan, maka otomatis mereka disebut sebagai orang berdosa yang tidak menerima anugerah keselamatan dari Yesus Kristus. Yang ketiga, anomia, yang berarti kedurhakaan atau pelanggaran hukum, menentang hukum-hukum Allah. Arti daripada kedurhakaan adalah bagaimana seseorang mengkhianati kasih yang sudah diberikan oleh Allah. Kita mengingat bahwa kisah seorang Petrus, di mana Yesus berkata bahwa sebentar lagi engkau akan menyangkal aku 3 kali. Petrus berkata bahwa sekalipun mungkin murid-murid yang lain meninggalkan engkau, tetapi aku sama sekali atau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tetapi Yesus menekankan bahwa sebentar lagi dia akan menyangkal Yesus. Petrus dengan begitu sombong, dengan begitu angkuhnya berkata, tidak, aku akan tetap bersama-sama dengan engkau. Tetapi ketika Yesus ditangkap, firman Tuhan berkata di sana bahwa dengan begitu jelas sekali Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Akibat dari apa yang dilakukan oleh Petrus, Petrus merasa sangat sedih hati. Tetapi Petrus mengambil satu kesimpulan atau keputusan untuk berbalik dan mengasihi Yesus. Dan kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Petrus adalah satu perbuatan yang baik. Sekalipun dia yang tadinya menentang sebuah perkataan Yesus, atau yang tadinya dia menentang suatu kehendak Allah, tapi ternyata itu terjadi atas kehidupannya, dia berbalik dan kembali kepada hukum-hukum Allah. Dia dipakai dengan luar biasa. Tetapi anomia ini menggambarkan bagaimana kehidupan manusia yang tidak mau berbalik dari setiap kesalahan mereka. Bagaimana kehidupan manusia yang selalu condong kepada pelanggaran akan hukum-hukum Allah, sehingga hati mereka selalu condong kepada perbuatan-perbuatan dosa. Hati mereka selalu condong kepada perkara-perkara lahiriah, sehingga mereka disebut anomia atau mereka berdosa di hadapan Allah, dan mereka menentang hukum-hukum Allah, dan tentunya keselamatan tidak menjadi bagian milik mereka. Yang keempat, pengertian daripada dosa dalam kata Yunani yaitu apistia. Apistia yang artinya ketidakpercayaan atau ketidaksetiaan. Ada begitu banyak mungkin orang berkata, saya adalah pengikut Kristus, saya adalah orang Kristen, saya adalah orang percaya. Tetapi sebuah bentuk sikap kepercayaan yang dimaksudkan oleh apistia di sini bukan hanya sekedar sebuah pengakuan, tetapi tanpa sebuah aplikasi yang nyata dalam realitas suatu perbuatan. Tetapi apistia menunjuk kepada satu tindakan yang nyata, tindakan yang benar-benar membuktikan bahwa seseorang tersebut dia percaya kepada Allah, seseorang benar-benar mengasihi Allah. Sehingga ketika apistia ini ada dalam kehidupan mereka, maka mereka tidak akan memperoleh keselamatan, karena mereka percaya hanyalah sebatas sebuah pengakuan belaka, tapi tidak diaplikasikan dalam sebuah perbuatan. Atau mereka tidak setia terhadap kasih Allah, mereka tidak setia terhadap iman mereka kepada Allah. Sehingga apistia ini mengingatkan setiap kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa ketika kita mau percaya kepada Yesus, percayalah dengan sungguh-sungguh, dengan memiliki satu komitmen iman yang teguh. Jangan pernah kita
mengecewakan Yesus, atau kita mengkhianati Yesus seperti yang dilakukan oleh Yudas, seperti yang dilakukan oleh Petrus, sekalipun mereka berbalik atau Yudas dia tidak berbalik mengakhiri hidupnya. Tetapi ayat ini mengingatkan bagi kita bahwa upah dosa adalah maut. Dari keempat pengertian dosa ini mengingatkan kita untuk tetap hidup dalam kasih Tuhan, jauhi kejahatan, kemudian jangan melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, jangan pernah mendurhakai kasih Tuhan, jangan pernah melanggar hukum-hukum Tuhan, menentang hukum-hukum Allah. Jangan pernah kita meragukan akan kealahan daripada Yesus itu, atau kita meragukan akan kesetiaan daripada Allah dalam kehidupan kita, dalam pengertian daripada apistia. Tetapi marilah kita benar-benar menaruh pengharapan kita bahwa hanya Dialah Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan saya dan saudara. Dari definisi ini dapat kita simpulkan bahwa hakikat dari dosa adalah sifat daripada manusia yang suka mementingkan diri sendiri, yaitu menginginkan hal-hal dan kesenangan untuk dirinya sendiri tanpa menghiraukan perintah-perintah Allah atau orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah, sikap ini mengakibatkan pemberontakan terhadap Allah dan hukum-hukum Allah. Akibatnya mendatangkan satu kejahatan yang nyata di sekitar kehidupan manusia melalui setiap perbuatan-perbuatan mereka. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita saat pagi hari ini bahwa upah dari setiap perbuatan tersebut adalah dosa di hadapan Allah, adalah maut, adalah kematian kekal. Tetapi mari kita merenungkan, karena kasih karunia Allah, maka saya dan saudara yang sudah diselamatkan, marilah kita hidup dalam kasih tersebut. Marilah kita tinggal dalam kasih Allah, maka Allah lah yang akan menjaga dan memelihara kita melalui Roh Kudus-Nya. Di momen Paskah ini, biarlah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau tetap tinggal dalam Kristus, dan biarlah Kristus tinggal dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk renungan Paskah pada saat pagi hari ini, biarlah kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami yang telah ditebus dari segala pelanggaran kesalahan kami. Kami boleh ada sampai saat ini semua oleh karena kebaikan Tuhan. Kuatkan, teguhkan iman percaya kami, agar kami tetap berdiri dalam jalan kebenaran firman-Mu, dan kami tetap menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.